Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan rumus large dan small pada aplikasi Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi rumus large dan small ini sebetulnya hampir mirip fungsinya dengan rumus max dan min. Perbedaannya adalah kalau max dan min itu hanya mencari atau mendapatkan nilai terbesar dan terkecil saja. Tapi kalau large dan small ini kita bisa menentukan atau mencari nilai terbesar ke 1, kedua, ketiga. Begitu juga untuk nilai terkecilnya bisa mencari nilai terkecil ke 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba saja untuk cara menggunakan rumus large seperti ini ya. Sama dengan large kurung buka. Nah, parameternya ada dua, yaitu array. Array itu adalah kumpulan data nilainya. Kemudian K itu adalah kita mau mendapatkan nilai terbesar ke berapa gitu ya. Nah, untuk array kita blok dari sini. Kita punya data misalnya dari A2 sampai A26. Nah, kita blok seperti ini. Kemudian kita lihat di sini pemisahnya titik koma ya. Jadi silakan ketikkan titik koma. Kalau di teman-teman ini pemisahnya menggunakan koma, maka silakan gunakan koma. Nah, di sini saya gunakan titik koma. Kita geser lagi ke atas. Nah, kemudian parameter keduanya misalnya kita ingin mencari nilai terbesar ketiga misalnya. Berarti tinggal kita ketikkan 3. Kurung tutup, enter. Nah, jadi dari data ini nilai terbesar ketiganya adalah 93. Kemudian untuk rumus small juga sama. Jadi perintahnya adalah sama dengan small kurung buka. Array-nya kita blok kumpulan datanya dari A2 sampai A26. Kemudian ketikkan pemisahnya titik koma atau koma. Saya geser lagi ke atas. Kemudian misalnya ini kita akan mencari nilai terkecil ke 5 misalnya. Nah, jadi kita ketikkan 5 kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 80. Jadi nilai 80 ini adalah nilai terkecil ke 5 dari kumpulan data-data yang ada di sini gitu ya. Nah, itu untuk contoh dasar cara penggunaan rumusnya ya. Sekarang misalnya jika kita ingin mengetahui nilai terbesar ke 1, 2, 3, 4, dan 5, juga nilai terkecil ke 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita bisa gunakan rumusnya menjadi seperti ini. Kita coba dulu untuk mencari nilai terbesar ke sekian ya. Nah, kita klik di sel D2, kemudian ketikkan rumusnya sama dengan large, kurung buka, array-nya kita blok dari A2 sampai A26, ini kumpulan datanya. Kemudian karena nanti rumus ini akan kita copy ke bawah, maka ini harus kita set absolute ya. Caranya adalah tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga nanti rank ini menjadi ada tanda dolarnya. Ini istilahnya absolute ya. Tujuannya adalah agar ketika nanti kita copy rumus ini ke bawah, rank A2 sampai A26 tetap mengarah ke sini. Jadi tidak berubah ranknya ya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai alamat absolut dan alamat relatif, silakan teman-teman bisa lihat pada link video di atas. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya kita ketikkan pemisahnya titik koma atau koma. Nah, kemudian parameter kedua kita klik di sel C2. Kemudian kurung tutup. Nah, maksud dari perintah ini adalah cari nilai terbesar ke 1. Ini kan C2 itu 1 ya. Cari nilai terbesar ke 1 dari data yang ada pada sel A2 sampai A26. Oke, kita tekan enter. Hasilnya adalah 95. Nah, ke bawahnya seperti biasa tinggal kita copy rumus, klik di sini, lalu drag sudut kanan bawahnya. Nah, jadi urutannya ini. Terbesar ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk terbesar keempat dan kelima, karena ada data yang sama, jadi ada dua data yang masuk ke sini. Keempatnya 91, kelimanya juga 91. Kemudian untuk rumus nilai terkecilnya, kita gunakan rumus small ya. Sama dengan small, kurung buka, array-nya sama, blok dari A2 sampai A26, lalu tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga menjadi sel absolute. Nah, jika di komputer teman-teman ternyata tidak berfungsi menggunakan tombol F4, maka coba gunakan tombol Fn dengan F4 gitu ya. Oke, lanjutkan lagi titik koma atau koma. Kemudian parameter keduanya klik lagi di sel C2. Kurung tutup. Ini maksudnya adalah cari nilai terkecil ke 1 yang ada di sel C2. Cari nilai terkecil ke 1 pada data yang ada pada sel A2 sampai A26. Kemudian enter, maka hasilnya adalah ini. Sama seperti tadi, untuk rumus ke bawahnya cukup kita drag sudut kanan bawahnya sehingga hasilnya ini. Ini terkecil ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tadi kenapa kita harus set rank-nya menjadi absolute? Itu alasannya adalah agar ketika kita copy rumus ini ke bawah, alamat atau rank ini itu tetap mengacu pada rank yang sama, yaitu A2 sampai A26. Kita lihat ya, ini kan parameternya A2 sampai A26. Parameter keduanya C2. Ketika di copy ke bawah, dia tetap mengarah ke A2 sampai A26, tapi parameter keduanya mengarah ke C3. Copy ke bawah lagi, tetap mengarah ke A2 sampai A26,
tapi parameter keduanya berubah jadi C4 gitu ya. Nah, kalau tadi kita tidak set rank tersebut menjadi absolut, jadi kita set ranknya menjadi rank yang relatif. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada tanda dolarnya, maka nanti hasilnya akan berubah ya, atau rumusnya akan berubah. Kita lihat. Nah, ini berubah kan jadi A3 sampai A27. Ini A4 sampai A28. Ini A5 sampai A29. Sehingga urutan terkecil kesekian atau terbesar kesekiannya sudah tidak valid lagi karena setiap baris atau setiap rumus ini mengacu pada rank yang berbeda gitu ya. Sehingga tadi di awal kita harus menggunakan rank atau alamat absolut seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.